Lee Crockett Craft, izin bertanya lagi, ini yang kedua nih malam hari ini pertanyaannya. Tiap tahun tante saya memasang pohon Natal, tapi ada juga yang tidak. Apa kata Alkitab tentang merayakan kelahiran Yesus dalam hal ini pendeta? Silakan Pak Pendeta. Baiklah, terima kasih. Nampaknya pertanyaannya semua hampir-hampir sama ya. Ya, Mudah-mudahan pendeta. jawabannya, bukan jawaban sih, tanggapannya tidak namanya tumpang tindih dan tidak mengulang-ulang, jadi tidak bertele-tele. Baiklah, perayaan hari-hari raya di dalam Alkitab penuh dengan simbol-simbol. Baca saja itu dalam Pentatuk, 5 buku Musa, itu khususnya buku Bilangan, buku Ulangan, lalu buku Imamat secara khusus. Banyak simbol-simbol di sana. Contohnya waktu orang Israel mau keluar dari Mesir, pada malam itu mereka diminta, ada catatannya di Lukas 12, saya tidak bacakan semua, tapi kalau kita baca di ayat yang ke-8 dikatakan mereka harus makan itu daging dari korban yang darahnya itu dioleskan di pintu, katanya harus dimakan dengan sayur pahit. Kenapa sayur pahit? Itu simbol. Simbol apa? Simbol kepahitan penderitaan mereka dalam perbudakan di Mesir. Ya, jadi simbol. Ada banyak di dalam perjamuan Tuhan juga. Kita baca di 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 25. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dikatakan Tuhan mengambil roti lalu ia katakan inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Jadi roti itu adalah simbol dari tubuh Kristus. Lalu cawan itu adalah simbol dari darah Kristus. Ya, untuk mengingatkan tentang peristiwa yang terjadi dan dikatakan di dalam ayat yang ke-26, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan, jadi walaupun Yesus mati hanya dalam suatu hari terjadi peristiwa itu, dia mati lalu bangkit pada hari yang ketiga, itu hanya terjadi satu kali dalam tahun di mana ia mati itu. Kita tidak diminta hanya tunggu nanti sampai saat itu baru kita boleh berbicara tentang kematiannya, tidak, tetapi lambang-lambang itu setiap kali kita melakukannya, as often as we can we do it, ya, untuk membawa pikiran kita kepada Yesus melalui simbol-simbol yang ditentukan di dalam Alkitab. Kalau mengenai pohon, banyak juga di dalam Alkitab cerita tentang pohon-pohon, karena kebetulan pertanyaan ini tentang pohon ya. Ada di Kejadian pasal 2, pasal 3 ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada pohon kehidupan. Ada juga di Mazmur 1 pohon yang ditanam di tepi air yang selalu berbuah. Ada cerita pohon kehidupan di dalam kitab Wahyu yang berbuah setiap bulannya 12 kali dalam satu tahun. Ada cerita yang menyangkut pohon juga di mana di Lukas 19 Sakeus memanjat pohon ara untuk boleh melihat Tuhan Yesus. Tetapi pohon-pohon tersebut adalah bagian dari cerita dan saya belum pernah mengingat ada cerita di mana orang mengingat kembali pohon ara itu untuk mengingat bagaimana Sakeus yang menerima Yesus dan lain sebagainya. Tapi saya hanya mau katakan ada pohon-pohon, cerita tentang pohon banyak, cukup banyak di dalam Alkitab. Tetapi apakah itu yang menjadi landasan dari apa yang dibuat biasanya yang disebut sebagai pohon Natal? Seseorang harus datang dan belajar Alkitab dan melihat kembali dari mana asal usulnya. Ya, kita tidak bahas di sini. Lalu kemudian ada juga apa namanya simbol-simbol yang lain juga di dalam Alkitab. Tapi yang perlu kita cermati tentang simbol-simbol tersebut bahwa simbol itu semua adalah alat peraga. Jangan sampai simbol itulah yang kita buat menjadi suci, menggantikan apa yang dilambangkan oleh simbol tersebut. Ya, ada cerita di dalam Alkitab, cerita tentang Hofni dan Pinehas di dalam 1 Samuel pasal yang keempat.
Kita buka saja, kita lihat sekilas ayat ini. Yang saya mau ambil dari ayat ini adalah orang Israel pada saat itu, termasuk anak-anak Imam Eli yang bernama Hofni dan Finehas, telah melihat suatu simbol itu sebagai pusat segalanya, lupa terhadap lambang yang digambarkan oleh simbol tersebut. 1 Samuel pasal yang keempat. Ini peristiwanya orang Filistin berperang dengan orang Israel. Lalu orang Israel nampaknya terpukul kalah. Lalu mereka katakan di ayat yang ketiga, silahkan dibaca ayat ketiga. Ayat yang ketiga, ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Terima kasih. Waktu mereka pergi pertama, mereka tidak bertanya Tuhan. Sekarang mereka sudah melihat tabut itu seperti Tuhan mereka, bukan lagi melambangkan kehadiran Allah. Sehingga inilah juga yang menjadi pendapat mereka itu sudah seperti pendapat orang-orang Filistin. Ya, karena orang-orang Filistin itu berkata di dalam ayat yang ke-7, dikatakan di sana, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu, celakalah kita. Jadi orang Mesir yang pada waktu itu, orang Filistin, mereka menyembah patung dewa Dagon, dan mereka akhirnya menempatkan tabut itu di samping dewa Dagon, karena mereka pikir tabut ini adalah Allah orang Israel, ini adalah Allah. Jadi mereka menganggap cara orang Israel pada waktu itu, termasuk Hofni dan Finehas, sudah melihat bahwa tabut itu adalah sudah menjadi pengganti Allah. Jadi mereka sudah lupa tentang apa makna dari tabut perjanjian tersebut. Sehingga sekalipun mereka hidup jauh dari Allah, mereka tidak mempedulikan Tuhan, mereka pikir kita bawa saja ini tabut. Tuhan dibawa kemana-mana, walaupun mereka jauh dari Tuhan. Sehingga itu yang saya tekankan tadi, mereka lupa akan makna yang ada pada simbol atau alat peraga tersebut. Jadi kalau kita memasang pohon Natal, pastikanlah kita untuk mengetahui sejarahnya, lambang apa yang dimaknakan, serta kita perlu memahami makna tersebut. Pastikan bahwa pusatnya adalah Kristus dan pelayanannya. Tolong dipelajari kembali. Saya bukan ahli dalam hal itu. Alkitab mengatakan bahwa peristiwa kelahiran Yesus, kita sudah baca tadi, peristiwa yang besar. Ada sukacita, ada ucapan syukur, ada puji-pujian. Semua berpusat pada Kristus. Sebuah bukti Allah menjelma menjadi manusia dan diam di antara manusia. Ya. Kelahiran Yesus itu penting. Coba kita baca 1 Yohanes 4 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. 1 Yohanes 4 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. 1 Yohanes 4 ayat 2. Ayat 2 dan ayat 3. Ayat yang kedua. Demikianlah Silakan. kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Apa yang Alkitab katakan melalui ayat tadi, mengakui, merenungkan, menerima Kristus yang datang sebagai manusia, kelahirannya, firman yang menjadi manusia adalah bukti bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus.
Yang Alkitab tekankan adalah mengakui dan menerima. Merenungkan kasih Allah yang mengutus anaknya. Merenungkan kasih Yesus yang telah lahir sebagai manusia. Menerima dia untuk selalu lahir dan mendapat tempat dalam hati kita. Adalah sesuatu yang kita lakukan setiap saat dan bukan setahun sekali saja. Jika pada suatu bulan tertentu, katakanlah bulan Desember, ada sukacita besar di kalangan umat Kristen karena kelahiran Yesus, itu bukan lagi sesuatu yang baru. Karena mulai dari Januari, Februari, Maret, kita selalu merenungkan Yesus. Karena kita selalu merayakan kasih Allah. Bagaimana ia menjelma menjadi manusia setiap hari di dalam kehidupan kita. Di dalam mengingat akan kasih-Nya, biarlah setiap hal yang kita lakukan, setiap simbol yang kita gunakan, dimengerti dengan baik, mempunyai dasar Alkitab, dan kita perlu untuk ajarkan kepada anak-anak kita. Mungkin kita baca satu ayat lagi, dalam Yosua, ini ayat mengenai unsur edukasi. Tadi sudah sempat kita singgung juga, tapi kita belum baca ayat ini. Dalam simbol-simbol tersebut, Yosua 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Silakan. Yosua 4 ayat 5 Iya, sampai 7. sampai ke-7. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Terima kasih. Ada unsur edukasi di sini. Ada batu-batu yang dibuat menjadi suatu tugu setelah mereka menyeberang sungai Yordan. Lalu Tuhan katakan, apa gunanya? Supaya nanti jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apa artinya batu-batu ini bagi kamu? Haruslah kamu katakan kepada mereka, maknanya bahwa Tuhan telah menolong mereka dalam menyeberang sungai Yordan. Ya, dengan demikian merayakan sesuatu bukan hanya sebuah tradisi, melainkan harus sesuatu peringatan akan peristiwa kelepasan, peristiwa keselamatan, peristiwa Yesus Kristus. Ada unsur edukasi tentang kebenaran kepada generasi berikutnya. Pada saat seorang anak bertanya kepada orang tuanya, "Papa, Mama, ini apa maksud ini? Ada pohon, ada bintang-bintang, ada lampu-lampu. Papa, Mama, ini apa maksudnya?" Maka orang tua tersebut harus bisa menerangkan kepada anak itu berdasarkan Alkitab, agar anak tersebut hidup dan bertumbuh dalam pengetahuan akan kebenaran dan melakukan sesuatu bukan karena sebuah tradisi belaka. Kita mencegah jangan sampai anak tersebut bertumbuh dengan fokus bukan kepada Yesus, melainkan kepada lambang-lambang saja, hanya kepada perabot-perabot itu saja, bahkan menganggap pohon itu atau alat peraga itu adalah suatu kewajiban agama, dan kalau tidak ada sudah dosa. Wah, kalau begitu kita sudah tidak bisa lagi menjelaskan berdasarkan Alkitab. Ya. Kalau memang tidak terdapat di dalam Alkitab, ya orang tua katakan saja, "Nak, ini tidak ada di dalam Alkitab." Ini adalah cara orang-orang di Eropa dulu abad 16, katakanlah contoh saja, saya kurang tahu sejarah bagaimana merayakan kelahiran Yesus. Mereka menggunakan pohon-pohon ini. Biarlah anak-anak itu dididik dalam pengenalan akan kebenaran, lebih daripada pengetahuan mereka akan tradisi-tradisi
manusia. Ya. Itu saja yang bisa saya katakan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mohon maaf kalau sudah lewat waktu kita punya live ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita selalu hidup dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan Yesus datang segera. Amin.